Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang penuh kebaikan. Mari kita awali kisah ini dengan penuh rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, sama-sama kita kirimkan sholawat kepada beliau sebagai tanda cinta dan rasa hormat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, pernahkah kita berpikir, di sekitar kita ada sosok-sosok yang selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih, namun tidak pernah kita kenali? Apa yang membuat seseorang bisa begitu tulus, meski hidupnya penuh dengan hinaan dan kesederhanaan? Apa pesan yang dapat kita petik dari kisah ini? Inilah cerita tentang seorang wali yang gemar tidur. Sebuah kisah yang mungkin kita anggap biasa, namun di baliknya tersimpan begitu banyak makna. Mari simak dengan hati yang terbuka, karena kisah ini akan menyentuh dan menggugah kita untuk terus berbagi cinta tanpa mengharapkan balasan. Sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Pagi hari di desa Karangjati selalu datang perlahan. Embun mengambang di atas rumput, burung-burung pipit berloncatan di antara dahan jati, dan bau tanah basah masih tersisa dari hujan malam sebelumnya. Desa itu terletak jauh dari kota, tersembunyi di antara perbukitan dan aliran sungai kecil yang jernih. Tidak ada jalan aspal, hanya tanah merah yang becek saat musim hujan dan berdebu saat kemarau. Di ujung timur desa, berdiri sebuah rumah kayu tua yang dindingnya sudah menghitam dimakan waktu. Atapnya terbuat dari seng karatan yang berderak setiap kali angin besar datang. Di depan rumah itu, terdapat pohon randu besar yang konon sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Disitulah tinggal seseorang yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga, Mbah Somad. Ia datang ke desa 20 tahun lalu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suatu pagi ia sudah ada di bawah pohon randu itu, duduk bersila, dengan tas goni kecil di sampingnya. Badannya kurus, janggutnya panjang dan sudah memutih. Matanya tertutup seperti sedang tidur. Penduduk yang lewat tidak berani menegur. Mereka hanya mengira orang itu orang gila atau gelandangan yang tersesat. Tapi ia tidak pergi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Mbah Somad tetap tinggal. Ia membangun sendiri rumah kayu itu dari bahan-bahan bekas yang diberikan warga. Tapi yang paling membingungkan, sejak rumah itu berdiri, tak ada seorang pun yang pernah melihat Mbah Somad benar-benar bangun. Pagi hari ia tidur, siang hari tidur, malam hari pun tidur. Di musala ia tidur, di bawah pohon ia tidur, di depannya ia tidur. Bahkan ketika ada yang mengintip diam-diam dari celah jendela rumahnya, yang terlihat hanyalah tubuhnya berbaring tenang di bawah selimut tipis, dengan napas pelan seolah tak terganggu oleh apapun. Warga mulai mengejek, mencibir, bahkan memusuhinya diam-diam. Orang tua pemalas. Pengangguran kok bisa hidup enak? Pasti dia punya ilmu kebal lapar, atau dukun. Anak-anak kecil sering bermain-main di halaman rumahnya sambil melempar kerikil ke atap seng. Tapi Mbah Somad tidak pernah marah, tidak pernah bicara, tidak pernah menatap. Ia hanya tetap dalam tidur panjangnya, seolah raganya tertambat di dunia ini, namun jiwanya melayang entah kemana. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh. Beberapa warga menyadari bahwa meski ia tidak bekerja, Mbah Somad tidak pernah kekurangan. Kadang-kadang ada yang meletakkan sepiring nasi atau setekuk air di depan rumahnya, dan keesokan harinya makanan itu sudah habis,
Tapi orang itu tidak pernah melihat Mbah Somad menyentuhnya. Kadang pula, saat musim paceklik, rumah-rumah warga kekurangan air, tapi gentong air di rumah Mbah Somad tetap penuh. Selalu. Yang lebih mengejutkan, setiap kali ada masalah besar di desa, entah itu musibah atau bencana, selalu saja, entah bagaimana, semuanya bisa diselesaikan secara ajaib. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon, saat rumah Pak Rasiman yang terletak di tepi desa terbakar hebat. Api membumbung tinggi, membakar atap ilalang dan dinding kayu. Jeritan terdengar dari dalam rumah, ketika istri Pak Rasiman menyadari bahwa anak bungsu mereka, Rendra, masih terjebak di dalam. Warga berlarian membawa ember, gayung, dan basah kuyup karena panik. Tapi sebelum mereka berhasil menyiram api, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Api mendadak padam, bukan perlahan, tapi seperti ada yang memadamkannya dengan satu hembusan besar. Angin berhenti, asap menipis, dan dari balik reruntuhan rumah yang hangus, muncullah Rendra. Bocah 7 tahun itu berdiri tegak, menggenggam boneka kayunya, dan tubuhnya sama sekali tidak terbakar. Ketika ditanya, ia hanya menunjuk ke arah barat, ke arah rumah Mbah Somad. Yang menyelamatkanku, kakek berjubah putih. Dia terbang, dia keluarkan air dari tangannya. Mendengar cerita itu, warga saling pandang. Wajah mereka mulai pucat. Pak Rasiman sendiri bersumpah bahwa ia melihat sekilas sesosok berjubah putih berjalan menembus api dan memeluk Rendra. Tapi sosok itu lenyap begitu saja, seperti bayangan. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak kaki kecil di tanah basah, menuju ke arah rumah kayu tua itu. Beberapa warga segera berlarian ke rumah Mbah Somad. Jangan-jangan benar dia yang menolong. Sesampainya di sana, mereka mendapati pintu rumah setengah terbuka. Beberapa dari mereka mengintip ke dalam dengan hati berdebar. Dan di sana, seperti biasa, tubuh tua itu masih berbaring tenang. Wajah damai seperti bayi dalam buayan. Tidak ada bau asap, tidak ada noda air, tidak ada jubah putih. Hanya sebatang dupa wangi yang masih mengepul, dan secangkir teh hangat di meja kecil di samping tempat tidur. Hari-hari setelah kebakaran rumah Pak Rasiman berubah menjadi penuh tanya. Rendra, bocah yang selamat dari kobaran api, menjadi pusat perhatian. Semua warga ingin mendengar ulang cerita tentang kakek berjubah putih yang muncul dari cahaya dan menyelamatkannya. Tapi yang ia ceritakan selalu sama, polos dan tak berubah. Beliau keluar dari cahaya putih besar wangi, seperti bunga, tangannya dingin. Beliau gendong aku dan bilang, "Jangan takut, cucuku." Terus, tiba-tiba aku udah di luar rumah. Semua petunjuk mengarah ke satu nama, Mbah Somad. Tapi siapa sebenarnya dia? Warga mulai memandang rumah kayu tua itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Apakah dia seorang wali, atau dukun sakti, atau bahkan jin penyamar? Namun saat mereka menyambangi rumah itu, jawabannya tetap satu. Tubuh tua itu tetap tidur, tidak bergerak, tidak bersuara, tidak membuka mata sedikit pun. Kalau dia benar yang nyelamatin Rendra, kenapa dia tidur begini terus? Gumam Pak Lurah suatu pagi di balai desa. Pertanyaan itu belum terjawab ketika bencana berikutnya datang. Kali ini bukan dari alam,
tapi dari manusia. Malam Jumat itu, sekitar pukul 2 dini hari, gerombolan perampok bersenjata menyusup ke desa Karangjati. 3 orang pria bertopeng dan berbadan kekar membobol rumah Pak Darmawan. Satu-satunya petani sukses yang dikenal menyimpan uang hasil panennya di dalam rumah. Mereka membawa golok dan linggis, memaksa masuk dengan suara gaduh. Istri Pak Darmawan menjerit keras, membangunkan tetangga sekitar. Tapi malam itu bukan malam biasa. Listrik padam, lampu minyak padam, bahkan anjing-anjing tidak menggonggong. Desa seperti tenggelam dalam kegelapan dan keheningan aneh. Para perampok itu menyiksa Pak Darmawan, memukul, menendang, dan memaksa membuka brankas di bawah dipan. Jeritan demi jeritan menggema dalam gelap, namun tidak seorang pun berani keluar rumah. Mereka takut. Suara langkah mendekat, lalu hening. Disusul suara benda pecah. Lalu, sesuatu terjadi. Tanpa peringatan, terdengar suara angin keras seperti pusaran. Lalu kilatan cahaya putih menyilaukan dari arah selatan rumah. Salah satu perampok, yang hendak mengayunkan goloknya, tiba-tiba terlempar menabrak dinding. Goloknya jatuh dan patah. Yang lain menjerit ketika tubuh mereka seperti terikat tali tak terlihat dan terseret ke halaman rumah. Suara gemuruh itu membuat warga keluar satu persatu. Mereka menyaksikan, dalam keremangan cahaya bulan, 3 perampok itu berlutut tak berdaya. Tubuh mereka menggigil. Pakaian mereka basah kuyup seperti baru disiram air dari sumur. Pak Darmawan ditemukan pingsan, namun selamat. Istrinya menangis memeluk tubuhnya yang penuh luka. Tapi saat polisi datang keesokan paginya, ketiga perampok itu hanya bisa menangis. Mereka berkata hal yang sama. Maafkan kami tidak tahu, tolong. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Saat ditanya siapa yang menangkap mereka, salah satu dari mereka menjawab dengan suara parau. Seorang lelaki tua, berjubah putih. Dia muncul begitu saja. Matanya bercahaya. Tangan kanannya mengeluarkan air. Tangan kirinya seperti bara api. Warga mulai berkumpul. Semua mata memandang satu arah. Ke ujung timur desa. Ke rumah kayu tua yang berdiri tenang di bawah pohon randu besar. Beberapa orang, dipimpin Pak Lurah dan 2 pemuda pemberani, segera berjalan menuju ke sana. Mereka ingin tahu. Harus tahu. Kali ini, mereka tidak bisa hanya menduga-duga. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Saat mereka tiba di depan rumah Mbah Somad, suasana terasa ganjil. Udara dingin menusuk tulang. Padahal malam itu bukan musim hujan. Angin seolah tak berani menyentuh halaman rumah itu. Aroma dupa melayang lembut dari sela-sela papan dinding. Aroma yang sama seperti malam kebakaran dulu. Mereka mengetuk pintu. Pelan. Lalu agak keras. Tak ada jawaban. Pak Lurah akhirnya mendorong pintu yang tidak terkunci. Kayu itu berderit, menguak ruang dalam yang remang. Dinding-dinding rumah dipenuhi kitab-kitab tua berbahasa Arab dan Jawa kuno. Ada tasbih besar tergantung di dekat pintu, dan di meja kecil, terdapat 5 biji kurma serta secangkir teh yang masih menguap. Dan di sudut ruangan, Mbah Somad masih tidur. Tubuhnya tetap dalam posisi yang sama seperti biasa, dengan selimut lusuh menutupi perutnya. Napasnya teratur, tenang, damai. Warga saling pandang.
Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Tapi saat Pak Lurah mendekat dan menatap wajah tua itu lebih dalam, ia bersumpah bahwa untuk sepersekian detik, matanya terbuka sedikit. Hanya sedikit. Dan senyuman tipis muncul di bibirnya, sebelum kembali tertutup. Di luar rumah, suara azan subuh berkumandang dari musala desa. Dan saat warga kembali ke jalanan, mereka mendapati air sumur yang kemarin mengering telah kembali penuh. Bahkan gentong-gentong milik rumah yang tak dijamah sejak lama pun kini basah. Seolah desa itu baru saja diguyur hujan dari langit tak terlihat. Warga tak tahu harus berkata apa. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi yang mengolok Mbah Somad. Ia tidak lagi disebut pemalas, tidak disebut gila, tidak disebut dukun. Kini, di antara bisik-bisik dan lirih doa, warga mulai menyebutnya wali yang tidur. Dan mereka tahu satu hal pasti, tidur Mbah Somad bukanlah tidur biasa. Pagi itu, suasana desa Karangjati masih tenang seperti biasa. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan, menyinari sawah yang berkilau oleh embun. Anak-anak berlarian menuju madrasah, ibu-ibu menjemur pakaian sambil mengobrol, dan para lelaki memanggul cangkul untuk pergi ke ladang. Namun di tengah kedamaian itu, sebuah mobil sedan berwarna hitam menggelinding pelan memasuki jalanan tanah desa. Mobil itu menarik perhatian. Plat nomornya dari kota, warnanya mengilap, dan yang turun darinya adalah seorang pria muda berkacamata tebal, mengenakan kemeja putih, celana bahan rapi, serta membawa ransel besar berisi buku dan alat perekam suara. Namanya Damar Jatmiko, seorang peneliti dari Universitas Negeri Semarang yang sedang menyusun tesis berjudul Fenomena Spiritualitas dalam Tradisi Lisan Jawa Abad Modern. Ia mendengar kisah Mbah Somad dari rekannya yang kebetulan bertugas di kecamatan. Cerita tentang orang tua yang tidur terus-menerus, tapi diyakini warga sebagai wali yang melindungi desa, membuatnya tertarik. Sangat tertarik. Apakah benar beliau tidak pernah bangun? Bahkan untuk makan? Tanya Damar ketika pertama kali berbincang dengan Pak Lurah. Pak Lurah mengangguk. Tidak pernah kami lihat bangun. Tapi teh di mejanya selalu hangat tiap pagi. Kurma selalu habis. Dan, ya, seperti yang kamu dengar, banyak hal aneh terjadi sejak dulu. Damar mencatat semuanya dengan teliti. Ia ingin membuktikan bahwa kisah ini mungkin hanyalah bentuk kepercayaan kolektif yang dibesar-besarkan oleh warga pedesaan. Bahwa mungkin saja ada seseorang lain yang sebenarnya melakukan semua penyelamatan itu, namun memilih tetap anonim, dan masyarakat dengan mudah mengaitkannya dengan sosok paling tua di kampung, Mbah Somad. Hari pertama, Damar mewawancarai puluhan warga, mulai dari guru ngaji, penjual nasi, hingga anak-anak. Cerita mereka nyaris identik. Mbah Somad tidak pernah terlihat bangun, namun selalu hadir dalam momen-momen krusial. Tidak hanya kebakaran dan perampokan, tapi juga kejadian-kejadian kecil yang tidak masuk akal. Ada kisah seorang ibu yang hampir melahirkan di tengah sawah, dan tiba-tiba muncul tangan-tangan tak terlihat yang membantu persalinan. Ada pula kisah anak kecil yang hilang di hutan dan ditemukan pagi hari di tepi jalan dengan sepotong roti hangat di tangan. Semuanya mengarah pada satu nama, Mbah Somad. Damar mencatat semuanya, tapi tetap skeptis. Psikologi kolektif, gumamnya, menulis cepat di laptop. Hari kedua, ia memutuskan mengamati langsung ke rumah Mbah Somad. Ia datang pagi-pagi sekali,
membawa kamera kecil tersembunyi yang ia pasang di sudut ruangan. Ia duduk diam selama berjam-jam, hanya ditemani suara burung dan kipas bambu yang berputar lambat. Tapi Mbah Somad tetap tidur. Napasnya teratur. Tak satu jari pun bergerak. Menjelang maghrib, Damar merasa frustrasi. Ia membuka buku catatannya, lalu berdiri mendekat. "Mbah, maaf jika saya lancang, tapi saya ingin tahu siapa sebenarnya Anda." Diam. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan di luar jendela. Damar hampir pergi ketika mendadak lampu minyak di pojok ruangan menyala sendiri, meski tak ada yang menyulutnya. Api kecil itu bergoyang pelan, membentuk bayangan di dinding. Lalu, ia mencium bau wangi. Bunga kenanga. Padahal tak ada satu tangkai pun di ruangan itu. Rasa dingin menjalari punggungnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur perlahan. Tapi sebelum sampai pintu, ia mendengar suara pelan, serak, namun jelas dari arah ranjang. "Ilmu bukan untuk membuktikan segalanya, Nak." Damar membeku. Ia menoleh. Mbah Somad masih tidur. Matanya tertutup, tapi mulutnya bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Yang bisa menjawab hatimu adalah hatimu sendiri. Lalu sunyi lagi. Hanya nyanyian jangkrik malam. Damar melangkah keluar rumah dengan kepala penuh gejolak. Ia tak mengerti. Ia ingin menyebutnya ilusi, halusinasi, efek lelah. Tapi aroma kenanga itu menempel di bajunya. Suara itu begitu nyata. Dan ketika ia menoleh sekali lagi, ia melihat secangkir teh hangat telah muncul di meja kayu. Padahal ia tahu, barusan tak ada siapa-siapa yang meletakkannya. Malam itu, Damar tidak bisa tidur di rumah kepala dusun. Ia duduk di halaman, menatap langit yang penuh bintang. Ia membuka rekaman dari kamera yang ia pasang di rumah Mbah Somad. Di layar kecil itu, selama 5 jam pertama, tidak terjadi apa-apa. Mbah Somad tetap tidur. Ruangan tenang. Tapi pada menit ke-327, rekaman tiba-tiba bergetar pelan. Seperti medan magnet yang terganggu. Lalu, selama 2 detik, layar dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Setelah itu, semua kembali normal. Damar mengulang bagian itu berkali-kali, tapi cahaya itu hanya muncul sekali. Tidak bisa dijelaskan. Tidak berasal dari lampu. Tidak dari luar. Ia menutup laptop, menarik napas panjang. Mungkin aku yang keliru. Pagi harinya, sebelum kembali ke kota, Damar menyempatkan diri menulis sepucuk surat kecil yang ia selipkan di bawah cangkir teh di rumah Mbah Somad. "Terima kasih, Mbah. Saya datang membawa ilmu, tapi pulang membawa rasa. Semoga Allah merahmati perjalanan tidurmu." Dan saat ia meninggalkan desa, senyuman aneh terlihat di bibir para warga. Mereka tahu, satu lagi orang kota telah disentuh oleh keajaiban yang tidak bisa didebatkan oleh logika. Bulan demi bulan berlalu setelah kepergian Damar. Desa Karangjati mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan. Embun tak lagi turun, dedaunan mengering lebih cepat, dan tanah mulai retak-retak. Sumur-sumur menyusut, sungai menjadi aliran kecil yang lambat. Kemarau panjang datang lebih awal dan lebih ganas dari biasanya. Warga desa mulai panik.
Mereka biasa hidup dari sawah dan ladang, dan tanpa air, mereka seperti ikan di darat. Beberapa mulai menyimpan air dalam gentong. Ada pula yang setiap hari berjalan sejauh 2 kilometer ke sumber mata air terakhir di bawah bukit. Malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik digantikan oleh desahan angin panas yang menyentuh dedaunan kering. Sholat istisqa telah dilakukan 3 kali di masjid. Namun langit tetap kelabu dan keras kepala. Doa demi doa seperti tertahan di awan. Tidak pernah sampai ke arasi. Sampai suatu malam, Pak Lurah mendengar kabar dari penjaga langgar kecil. Tadi sore ada orang melihat Mbah Somad duduk di depan rumahnya. Katanya, setengah percaya setengah bingung. Pak Lurah melotot. Apa? Duduk. Ya, duduk. Tapi tetap seperti tidur. Matanya tertutup. Kepalanya sedikit tertunduk. Tapi beliau duduk. Kabar itu menyebar seperti kilat. Banyak warga datang ke rumah Mbah Somad malam itu juga. Tapi seperti biasa, mereka hanya menemukan beliau berbaring, tertidur damai di pembaringannya. Namun satu hal berbeda. Di sisi ranjangnya ada semangkuk air putih yang bersinar lembut dalam gelap. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani bertanya. Pagi harinya, hujan turun. Deras. Tanpa petir. Tanpa angin. Seperti air yang tumpah dari kendi langit. Hujan itu berlangsung lama. Mencuci daun-daun, membasahi ladang yang retak, dan mengalirkan kembali mata air yang sempat kering. Anak-anak berlarian di bawahnya. Para petani bersujud di tanah basah, dan burung-burung kembali berkicau di atap langgar. Tidak ada yang berkata-kata, tapi semua tahu, Mbah Somad kembali menolong. Tahun-tahun berlalu, desa Karangjati tumbuh perlahan. Anak-anak yang dulu bermain di lumpur kini menjadi orang-orang dewasa. Masjid diperluas. Jalan desa diperkeras. Tapi satu hal tetap sama. Rumah kayu tua di ujung desa yang selalu sunyi, selalu tenang, dan selalu dihuni oleh sosok yang tidak pernah benar-benar bangun. Mbah Somad menjadi legenda hidup. Suatu hari, menjelang subuh, Pak Lurah yang baru, cucu dari Pak Lurah lama, menemukan pintu rumah Mbah Somad terbuka sedikit. Angin pagi berhembus lembut, membawa bau harum bunga melati. Ia masuk, perlahan, membawa segelas teh hangat seperti biasa. Tapi pagi itu, ia mendapati sesuatu yang berbeda. Mbah Somad berbaring seperti biasa, namun wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Senyuman kecil terukir di sudut bibirnya. Di dada kirinya, selembar daun lontar kecil tergeletak, seolah sengaja diletakkan di sana. Pak Lurah tahu, hari itu, wali yang tidur telah benar-benar tidur untuk selamanya. Seluruh desa berkabung, tidak dengan tangis keras, tapi dengan ketundukan yang dalam. Jenazah Mbah Somad dimandikan oleh para ulama desa. Tapi saat kain kafan dibuka untuk pemandian, mereka semua tercengang. Tubuhnya harum, sangat harum, tidak kaku, tidak dingin. Seperti baru saja bangun tidur dan akan tersenyum kapan saja. Wajahnya bersinar, dan dari sela-sela jari tangannya masih meneteskan air yang sangat jernih, seperti embun yang murni. Mbah Somad dimakamkan di atas bukit kecil, dekat pohon sawo tua tempat anak-anak sering bermain. Tidak ada nisan mewah, hanya batu sederhana dan sepotong kayu bertuliskan, hamba yang tidak pernah bangun,
tapi selalu hadir. Tahun-tahun setelah itu, rumah Mbah Somad tidak pernah ditempati lagi. Tapi setiap malam Jumat, warga selalu meletakkan segelas teh di meja kayu di dalamnya. Anehnya, teh itu selalu habis saat pagi tiba. Aromanya tetap sama, hangat, menguatkan. Dan setiap kali ada yang kesusahan, entah kehilangan ternak, anak yang sakit, atau rumah terbakar, mereka masih berbisik pelan di bawah nafas mereka, "Mbah, tolong kami." Dan pertolongan itu selalu datang, dalam bentuk yang tak selalu bisa dilihat, tak selalu bisa dijelaskan, tapi selalu bisa dirasakan. Karena para wali tidak selalu berdiri di mimbar, tidak selalu berkata dengan lantang, dan tidak selalu membuka mata. Kadang, mereka cukup tidur, dan Allah bekerja melalui tidurnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Tekan tombol lonceng supaya kamu selalu mendapat update terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.